Saya melihat ada beberapa kali ya, mendapat tawaran, tapi saya sering abaikan itu. Ketika ada penawaran webinar yang saya terima dari share-sharean di grup WA dan sebagainya, Telegram sebagainya, yang di sana harus panitia memberikan syarat, harus menge-share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Norifin pada dunia motivation. Pada dunia motivasi, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang masalah webinar, masih tentang webinar series. Ini adalah pengalaman saya ketika saya mengikuti beberapa webinar. Ada beberapa webinar yang menurut saya cukup menjengkelkan. Yang pertama adalah satu, ya kita tahu semua ya berbayar, ya. Tadi harus bayar sekian-sekian. Bagaimanapun dengan kondisi ekonomi seperti ini, membayar itu cukup berat. Oke, dengan kondisi ekonomi yang musim pandemi seperti ini berat. Oke. Yang kedua adalah proses. Pada proses pendaftaran, saya melihat ada beberapa kali ya, mendapat tawaran, tapi saya sering abaikan itu. Ketika ada penawaran webinar yang saya terima dari share-sharean di grup WA dan sebagainya, Telegram sebagainya, yang di sana harus panitia memberikan syarat, harus menge-share, harus menge-share poster itu ke beberapa sosial media. Harus share misalkan ke Instagram, ke 5 grup atau mungkin 10 grup. Setelah itu share juga ke grup WA sekian-sekian. Itu cukup menjengkelkan. Tolonglah hargai para peserta. Dengan waktu yang sibuk seperti ini, dengan waktu yang sesempit ini, kami harus melonggarkan kesempatan untuk mengikuti. Itu sangat berat. Menge-share, ya share ke grup WA, grup Instagram sebagainya. Itu cukup menjengkelkan sebenarnya. Sebenarnya secara naluri kita bisa juga share dengan sendiri tanpa harus dipaksa-paksa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang materi. Ya, kadang kita jumpai ada pemateri yang mereka nggak jelas. Ada yang suaranya pelan banget. Sudah suaranya pelan, audionya bermasalah juga. Ya, putus nyambung kayak orang pacaran. Ini lebih parah lagi. Saya pernah menjumpai ada webinar yang suaranya pelan banget. Sebenarnya dari playernya ada kelihatan, pematerinya menjangkelkan sudah kelihatan. Belum lagi yang keempat, moderatornya. Saya pernah menjumpai moderatornya, ya, itu ternyata malah lebih mendominasi daripada si speakernya, si pematerinya. Ini moderatornya malah ngomongnya ngalor ngidul kesana kemari, ya. Pematerinya suaranya pelan, moderatornya malah nggak karu-karuan. Ya malah ngomong ngalor ngidul kesana kemari, ya, nggak karu-karuan. Saya pernah menjumpai itu. Ini benar-benar sangat menjengkelkan. Ya, pematerinya nggak jelas, moderatornya juga nggak jelas juga, ya, malah ngelantur dia, malah cerita kesana kemari sebagainya. Itu pernah saya alami tanpa saya menyebutkan nama panitianya, nggak etis juga saya sebutkan. Oke, yang terakhir saya pernah jumpai tentang masalah sertifikat. Kembali lagi tentang sertifikat, kita nggak munafik, sertifikat penting buat kita semuanya ya, untuk meningkatkan karir. Ilmu juga penting. Ketika kita meluangkan waktu kurang lebih selama 2 jam. Ini pengalaman saya pribadi. Saya meluangkan waktu selama kurang lebih 2 jam. Padahal di sana jelas penawarannya adalah sertifikat gratis. Tapi mungkin itu juga salah saya juga sih. Karena di sana sampaikan link absensi sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat itu biasanya kan di-share ketika menjelang webinar mau berakhir. Saat itu saya pakai handphone. Ketika saya pakai handphone, saya ngantuk. Saya benar-benar ngantuk saat itu. Kurang lebih 2 jam saya mengikuti. Dan ketika si panitia menyebar link absensi, itu betul-betul miss. Saya tidak tahu karena kondisi itu saya ngantuk banget. Tahu-tahu ketika moderator menutup acara itu, saya protes ke panitia. Panitia, mohon maaf ini tadi saya ketiduran. Saya tadi ngantuk banget. Apakah saya bisa dapatkan sertifikatnya dan saya tanda tangan? Wah, itu malah sulit, malah ngajak berantem. Itu salah Anda sendiri. Saya katakan cobalah lihat di room. Di sana ada nama saya. Ya, di sana saya aktif, nama saya jelas, di room itu jelas. Oke. Ini benar-benar saya sampaikan, saya mendengar Anda. Saya langsung protes ke pembicaranya, ke pematerinya. Saya langsung kontak. Jawabannya tidak karu-karuan, malah ngejak berantem gak karu-karuan. Tanpa ada apresiasi sama sekali. Oke, ya ini adalah pengalaman saya pribadi. Semoga Anda tidak mengalami hal-hal yang menjengkelkan seperti saya. Itu yang pernah saya alami. Dan saya berharap semoga saya tidak menjumpai lagi hal-hal seperti itu. Karena saya tidak berminat mengikuti
seminar-seminar yang menjengkelkan seperti itu. Apalagi proses yang jelimet-jelimet, terus terang secara pribadi saya tidak berminat sama sekali. Itu saya pribadi. Tapi terserah Anda, ya terserah Anda. Anda punya hak masing-masing untuk mengikuti atau tidak sebuah seminar. Tapi ini adalah tentang pengalaman saya tentang webinar yang betul-betul menjengkelkan. Dan ujung-ujung yang paling menjengkelkan ketika saya mengatakan dan mengklarifikasi tentang kondisi absensi link absensi yang miss tadi, malah ngejak berantem. Ini betul-betul parah banget. Oke, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila Anda menggelar webinar, tolonglah dihandle dengan baik. Hargai kami, hargai para peserta, hargai mereka yang sudah meluangkan waktu mengikuti webinar Anda. Apabila Anda tidak mampu mengapresiasi para peserta, lebih baik Anda tidak menggelar webinar daripada menyakitkan banyak orang, ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.